Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmati Ziada Unusa dari program studi S1 Fisioterapi semester 1 kelas A3 NIM 20103011042. Saya akan menjelaskan mengenai letak tulang dan otot pada manusia sebagai pemenuhan tugas anatomi dasar. Yang pertama yaitu tulang kepala. Tulang kepala terbagi menjadi dua bagian, yaitu cranial bones dan facial bones. Cranial bones terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu occipital bone bagian belakang, parietal bone bagian tengah atau ubun-ubun, frontal bone bagian depan, temporal bone, sphenoid, dan ethmoid. Facial bone juga terbagi menjadi beberapa bagian, tulang rahang bawah yang disebut dengan mandible, tulang pembatas yang disebut dengan vomer, tulang air mata yang disebut dengan lacrimal bone, tulang hidung yang disebut dengan nasal bone, tulang pipi yang disebut dengan zygomaticus bone, dan tulang rahang atas yang disebut dengan maxilla. Selanjutnya, tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada biasa juga disebut dengan sternum. Sternum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu manubrium, body atau badan dari tulang dada, dan xiphoid process. Di manubrium terdapat jugular notch dan clavicular articulation. Dan ada tulang di bagian ini namanya costal cartilage. Selanjutnya, tulang rusuk. Tulang rusuk terbagi menjadi 12 bagian. Bagian yang pertama sampai dengan bagian yang ketujuh disebut dengan true ribs atau tulang sejati. Bagian 8 sampai dengan bagian 12 disebut dengan false ribs. False ribs lagi terbagi menjadi dua bagian. Bagian 8 sampai dengan bagian yang ke-10 disebut dengan vertebra chondral ribs. Sedangkan bagian 11 dan 12 disebut dengan floating ribs. Ini merupakan bagian tulang rusuk dari belakang. Selanjutnya, tulang selangka. Bagian ini merupakan costal cartilage, yaitu tulang rawan yang berada pada ujung tulang selangka. Ini merupakan body atau badan dari tulang selangka. Bagian ini merupakan costal groove. Lekukan ini merupakan angel. Ini merupakan tubersel, yaitu tonjolan kecil yang berada pada tulang selangka. Bagian ini merupakan neck atau leher dari tulang selangka. Ini merupakan head atau kepala dari tulang selangka. Dan ini merupakan articular face atau sendi yang berada pada tulang selangka. Ini merupakan detail dari tulang dada atau sternum. Ini dari bagian depan dan ini dari bagian samping kiri. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sternum ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu manubrium, body atau badan dari tulang dada, dan xiphoid process. Di manubrium juga terdapat insicura jugularis, insicura clavularis, dan insicura costalis 1. Di bagian badan atau body dari tulang dada ini terdapat insicura costalis 2 sampai dengan insicura costalis 7. Dan di bagian tulang dada ini terdapat lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini dinamakan dengan corpus temi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan otot pada manusia. Yang pertama, otot pada kepala. Otot pada kepala ada frontalis dan occipitalis. Frontalis pada bagian depan yang berfungsi untuk mengangkat alis. Occipitalis pada bagian belakang yang berfungsi untuk menarik selap ke posterior. Selanjutnya, orbicularis oculi. Orbicularis oculi yaitu otot pada bagian mata, pada bagian sekeliling mata yang berfungsi untuk menutup mata. Selanjutnya, zygomatic. Zygomatic merupakan otot pada pipi yang berfungsi untuk mengangkat ujung mulut ke atas. Selanjutnya, risorius. Risorius merupakan otot yang terdapat pada tulang rahang bawah yang berfungsi untuk membentuk sudut bibir secara lateral. Selanjutnya, levator labii superioris. Levator labii superioris merupakan otot yang terdapat pada bagian kanan dan kiri hidung. Selanjutnya, depressor labii inferioris merupakan otot yang menjorok ke dalam pada bagian rahang bawah. Sedangkan depressor anguliaris merupakan otot yang menjorok keluar pada bagian rahang bawah. Selanjutnya, orbicularis oris. Orbicularis oris merupakan otot yang terdapat pada sekeliling bibir yang berfungsi untuk menutup bibir. Selanjutnya mentalis. Mentalis merupakan sepasang otot yang terdapat di bawah bibir di ujung dagu. Selanjutnya, platisma. Platisma merupakan otot yang terdapat pada bagian atas dada hingga dagu. Selanjutnya,
businator. Businator merupakan otot yang terdapat pada bagian rahang bawah dan rahang atas. Selanjutnya, masseter. Masseter merupakan otot yang terdapat di bagian pipi bawah. Selanjutnya, temporalis. Temporalis merupakan otot yang terdapat pada bagian temporal. Selanjutnya, musculus promoting head movement merupakan otot yang terdapat pada kanan dan kiri tulang leher. Selanjutnya, sternocleidomatoid. Sternocleidomatoid merupakan otot yang terdapat pada bagian leher. Selanjutnya, skalnes. Skalnes merupakan otot yang terdapat pada tepi tulang leher. Selanjutnya, splenius. Splenius merupakan otot yang terdapat pada bagian belakang leher sampai dengan bagian punggung atas. Selanjutnya, musculus promoting breathing merupakan otot yang terdapat pada bagian pernafasan. Selanjutnya, external intercostal, yaitu otot yang terdapat pada bagian tepi tulang rusuk. Selanjutnya, internal intercostal, yaitu otot yang terdapat pada bagian paru. Selanjutnya yaitu diafragma, yaitu otot yang ada pada diafragma. Selanjutnya, rectus abdominis. Rectus abdominis merupakan otot yang ada pada bagian perut. Selanjutnya yaitu external oblique, yaitu otot yang terdapat pada bagian atas perut. Selanjutnya, internal oblique, yaitu otot yang terdapat pada bagian bawah perut. Selanjutnya, transversus abdominis, yaitu otot yang ada pada bagian luar atau pada bagian dinding perut. Dan yang terakhir yaitu transversus abdominis, yaitu otot yang terdapat pada bagian luar atau dinding pada bagian perut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.